saya sangat senang sekali di sore hari ini. Sebenarnya saya capek banget karena saya barusan dari Cina, ada keperluan di Cina, dan ya baru pulang, belum pulang dapat telepon masuk dari teman saya, katanya dia diancam oleh salah satu laki-laki. Waduh, ini laki-laki ini saya nggak paham ya, karena saya secara pribadi tidak tahu YouTuber ini siapa. Jadi saya nggak kenal dan saya nggak tahu. Tapi saya penasaran banget, kok dia terasa banget ya. Uangnya katanya dikembalikan, padahal yang saya maksud bukan kamu. Kok kamu yang terasa? Dan saya nggak nyepil namamu sama sekali loh. Jadi saya rada-rada heran nih, siapa? Kenapa jiwa premannya yang dari Indonesia dibawa ke Hong Kong? Kenapa? Ngancem banget temennya akan datengin, hey, Hong Kong itu jangan disamakan dengan Indonesia ataupun Kamboja. Kalau teman-temanmu ada di Kamboja ngancem kalau dor gitu bisa. Ini Hong Kong. Kamu ngancem teman saya suruh datang ke tempat saya bawa dia ke polisi. Karena dia permanen. Kamu permanenmu belum keluar, nak. Udah, kan saya sudah bilang, lebih baik damai saja. Kalau kamu nyuruh aku hapus, nehi kutu tahe, nehi kutu tahe. Wong saya nggak sepil nama, karena di peraturan kantor polisi saya masih ingat kan, ada salah satu ibu yang gagal paham dengan status saya, dikiranya saya menuduh dia menjadi calo. Karena orang kalau emosi tidak dicermatin dulu status orang, langsung jeprak, langsung ngamuk. Pahami dulu status saya tidak percaya dengan omongan orang di luar. Artinya adalah, saya percaya sama kamu, tetapi dengan kamu mengancam teman saya, loh, yo geger no. Geger. Saya akan bawa geger, weso. Rame-rame aku lagi. Karena lucu. Kali kamu itu nggak diajak, dan saya nggak tahu kamu. Kenapa kamu yang baper? Terus kalau memang bukan kamu, ngapain uangnya dikembalikan dari bulan 4, 5, 6, 7? Kan nggak ada sepil namamu. Kenapa kamu yang baper? Bener nggak sih teman-teman? Saya cuma ingin mengatakan bahwa kalau kamu jadi public figure itu berat loh. Saya yang nggak pernah ngambil uang, setiap bantu orang itu pun difitnah, katanya saya makan uang orang 500. Masih ingat 2-3 tahun lalu yang namanya Sulastri itu, yang dulunya rentenir dari Taipo, tinggal di rumah saya, makan gratis, tinggal di rumah saya aja difitnah makan uangnya dia 500. Padahal makan, tidur di tempat saya, ngising, kencing, keramas atus di tempat saya. Dia bilang saya ngambil uangnya 500. Tapi saya berani nantang. Karena apa? Karena saya tidak mengambil. Aku wani geger. Aku wani barbaran. Orang ngurus. Kalau kamu nggak merasa, jangan baper. Jangan baper. Saya nggak sepil namamu, saya nggak sepil inisialmu, saya nggak sepil Facebookmu. Lah kalau ada orang sepil, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Saya tidak bisa membatasin orang komen di media sosial saya. Jangankan kamu, saya dihujat sampai anakku ate ditonggantung kupingi, sampai anakku sing wedok ate dijak perang ambek arek-arek lanang. Kamu preman boleh, tapi jiwa premanmu itu jangan dibawa ke Hong Kong ya, Dek ya. Ya, Cil bocil. Jangan. Halo Yorpe, gimana kabarnya Yorpe? Jadi jangan sesekali membawa jiwa-jiwa premanmu ke Hong Kong. Nggak masuk kamu, Dek. Coba nantang kamu, teruskan tantanganmu. Tak anteni, tak ladeni gue. Gue tak ladeni, ini siapa telepon aku gitu? Sebentar, siapa telepon aku? Siapa telepon aku? 27. Sebentar, ada yang telepon. Oh, nggak diangkat. Ada yang telepon saya, tapi saya nggak dengar ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Saya itu tidak pernah melakukan apapun pada
ada siapapun. Sopo tuh oke men sing telepon aku gimana? Jadi seperti itu ya teman-teman. Saya juga di situ nggak nyepil nama pun dan saya nggak jelek-jelekin siapapun. Sopo iki kok dari mewakili dari Interpol? Kenapa kasus apa? Tanpa bekal konsep laporan terlebih dahulu mungkin. Iya siapa ini? Halo? Halo? Leo, siapa ini? Siapa ya? Siapa ya? Aku lagi live, kamu nggak apa-apa ngomong. Kamu yakin? Mau ngomong dulu atau ditahan dulu? Boleh ngomong, aku live kan boleh? Oke. Oke, halo? Iya. Kenapa? Halo, Miss Yuni, sorry. Iya. Saya baru pertama kali ini kan kasih ngubungin sama Miss Yuni, terus yang kemarin itu sama si anak yang dari Indonesia itu udah beres, udah selesai. Terus? Ya kan. Nah terus saya tuh sebenarnya pengen ketemu juga dengan Miss Yuni, cuman waktunya belum pas. Iya, karena saya juga kan orang Manado. Oh, kamu Manado? Kemarin. Sebentar, biar saya nggak gagal paham nih. Soalnya saya baru nyampe dari Cina ke Hong Kong nih, baru nyampe. Terus temanku telepon, katanya kamu ngancem teman saya. Bener nggak? Ya itu ada WA-nya saya sama dia ngobrol-ngobrol. Oke, berarti salah paham kedua belah pihak sudah paham kan? Iya, saya. Oke. Saya malah WA sama dia, Boni kita kan ketemu ya, namanya juga orang Indonesia, kita silaturahmi. Oke. Aku kira kamu ngancam. Aku udah marah. Aku udah ngomong sama dia. Aku bawa dia ke Hinggeng, soalnya aku lagi nggak enak badan, jadi aku mau laporin polisi. Karena gini loh, siapa namamu? Aldi. Oke, Aldi, karena gini, satu, saya tidak ingin menjatuhkan. Kamu baca status saya nggak? Betul sekali Miss Yuni. Saya nggak jatuhin kamu loh. Saya bilang saya tidak percaya. Iya, Miss Yuni juga. Berarti artinya satu. Saya memberikan peluang pada kamu untuk berspeak up. Kalau memang salah ya udah nggak apa-apa, damai. Ya, Namanya orang tidak pernah ada yang sempurna. Miss Yuni tidak sempurna juga, tapi saat diingatkan jangan nantang. Ya. Benar nggak sih? Betul. Jadi gini, saya itu justru pengen ketemu Miss Yuni karena yang orang Manado itu kan yang masih sama kita gitu. Jadi, waduh udah dibantu, udah di ini juga. Oke. Tapi waktunya belum ketemu, bawel belum pas. Oke. Seneng aku kalau kayak gitu. Oke, siap. Jadi cuma salah paham dan udah senang-senang dipuji sama Miss Yuni aja. Ngomong ganteng-ganteng masa begitu nggak percaya. Nah iya kan, status saya itu benar. Saya itu tidak pernah menjatuhkan orang. Tapi jika kamu salah, kamu mengakui. Orang itu nggak sempurna. Yang penting kamu dengan gentle mengakuin saya salah dan saya nggak ngulangin lagi. Nggak masalah. Tapi kalau kamu Waktu itu saya pengen ketemu juga Miss Yuni yang tampil di konsernya Denny Caknan. Saya mau samperin di depan, tapi udah banyak orang sama Miss Yuni. Oke, berarti aman ya. Siapa namamu tadi? Aman. Siapa namamu? Aldi. Oke, Aldi. Ya. Karena saya kan nggak nyepil namamu. Karena kan saya tidak kenal kamu, itu pertama. Dan yang kedua, saya juga nggak tahu nih yang komplain itu benar atau salah. Itu saya tuh punya asumsi selalu praduga tak bersalah. Kita tidak boleh menghakimi orang kalau kita tidak tahu. Oke. Benar nggak? Betul. Ya, dan kadang-kadang kapan saya tuh pengen ketemu terus ngobrol-ngobrol di live juga, nggak apa-apa di ini juga. Berarti kan bagus nih, berarti clear. Saya ikut seneng gitu loh, karena malu loh Aldi kalau bilang YouTuber Hongkong itu. Saya bikin konten live tiap hari terus tiba-tiba ada rusak kayak gitu aja. Jangan, bener jangan. Karena nggak masalah. Paling penting itu kalau di Hongkong itu satu, jangan tumpah-tumpahan, jangan main uang. Itu kita selamat di Hongkong.
walaupun musuhnya banyak, yang penting dua itu dihindari, uang dan perempuan. Kalau kita jujur di uang tapi di perempuan kita nggak jujur, itu tetap bocor, tetap perempuan di sini ini nggak ada rahasianya, bener. Jangan main perempuan di Hongkong. Siap. Ya udah, nanti kita ketemuan kayak gitu, berarti clear ya kamu sama Boni ya. Boleh. Gabungin sama Boni. Coba kamu gabungin. Boleh. Kamu yang gabungin. Boni, aku pakai handphone ini buat ini nih, buat buat telepon. Jadi, bisa hubungin dia. Hela. Kalian telepon aku aja lewat WA aja. Siap. Tapi Aldi, ini adalah nomor privat saya. Nggak ada orang yang tahu. Nggak boleh dikasihkan. Nggak boleh dikasihkan. Siap. Nggak boleh. Boleh. Jadi karena ini Boni yang ngasih, saya lepasin kamu. Tapi ini nomor privat saya. Nggak boleh. Siap. Oke. Ya udah, kalau kalian udah damai, baikan udah ya. Berarti siap. kasus ini saya tutup ya, karena saya udah buat status jiwa sombongnya keluar. Padahal itu saya minta maaf ya kalau Miss Yuni kasar sama kamu ya. Apa-apa. Saya juga minta maaf gitu. Oke, siap. Terima kasih ya. Thank you. Oke, thank you. Oke teman-teman, karena saya tidak pernah membunuh karakter orang. Salah wajar. Dan orang kepreset wajar. Yang penting kedepannya tidak terjadi lagi. Saya juga bukan bersih-bersih amat. Saya juga pendosa. Cuman caranya beda. Mungkin Aldi lebih baik dibandingkan dengan saya. Nggak bisa. Kita nggak perlu menghakimi, dan kalian semua yang ada di sini jangan jadi hakim dan jadi jaksa untuk Aldi. Jadi nggak usah jadi hakim dan jaksa tentang kasusnya Aldi. Udah clear, udah dibayar, selesai. Jadi close the case ya teman-teman ya. Karena tadi udah saya hampir moncrot, untungnya si Aldi ini buat telepon saya. Karena saya ingat loh, saya bukan benci orangnya, tapi saya benci kelakuannya. Tetapi kelakuan itu bisa diubah. Dan ingat, tidak semua orang itu sempurna. Jangan menghujat dia, stop, jangan menghujat dia lagi. Artinya adalah satu, kita sama-sama pendosa, tapi cara kita aja yang berbeda. Ingat ya, cara kita aja yang berbeda. Mungkin hari ini si Aldi seperti itu, tapi dia berani mengakuin. Bagi saya cukup teman-teman. Untuk berani mengakuin itu butuh muka tebel, butuh harga diri. Dia tanggalkan semua harga dirinya, dia tanggalkan mukanya, dia tanggalkan semuanya hanya untuk meminta maaf dan mengembalikan uangnya. Udah selesai. Sudah ya, jangan dihujat ya. Oleh Aldi gak telepon iki mau wis dua wae mau. Ya dua wae iki mau kira-kira. Karo dhewe misune kadung ngobet. Jadi jangan sok itu ya, jangan sok menghakimi juga. Udah selesai. Jangan ditedowo-dowokan lagi. Karena saya tidak ingin kegagalan. Ayo Bu, kita perangi penipuan di Hongkong. Siap komandan. Iki sapa meneh? Loh, sapa meneh iki? Terkait dengan penipuan dia. Saya ingat. Oke, saya ingat. Ini ada lagi nih. Oke. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Your peduli KW kemarin gimana Miss? Sudah selesai juga. Romi KW juga ada, wes. Intinya kita move on. Oke, kasus Nehe ya. Move on, wes.